Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan? Sepanjang bulan ini saya akan sharing sama saudara tentang bagaimana caranya menjadi tenang. Tetap tenang di dalam dunia yang semakin tidak tenang. Tetap tenang di dalam dunia yang semakin tidak tenang. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada begitu banyak kejadian, berita-berita yang membuat orang-orang dunia tidak tenang. Mereka khawatir, mereka takut. Tetapi saya mau sharing sama saudara bagaimana caranya tetap tenang dalam dunia yang tidak tenang. Saudara siap diberkati Tuhan? 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Iblis. Iblis membutakan. Apa yang iblis butakan? Pikiran. Ilah zaman ini membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya supaya mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi iblis, ilah zaman ini membutakan. Apa yang dibutakan? Pikiran. Siapa yang dibutakan pikirannya? Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang ada di luar sana, pikirannya dibutakan. Supaya apa? Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah yang adalah gambar Allah. Saya mau kasih tahu sama saudara, Injil yang diberitakan di gereja ini, Injil kasih karunia, begitu bercahaya, begitu mulia. Kalau Injil yang diberitakan tidak bercahaya atau tidak mulia, kenapa sampai iblis repot-repot membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya? Pasti ada sesuatu yang istimewa dari Injil. Pasti ada sesuatu yang spesial tentang Injil. Kita sudah sama-sama melihat minggu yang lalu, Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, penderitaan yang Yesus alami, ada kemuliaan yang menyertai sesudahnya. Disembunyikan. Saudara bisa bayangkan, disembunyikan selama berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama berabad-abad disembunyikan. Nabi menyelidiki, nabi meneliti. Bahkan orang yang paling berhikmat sekalipun, siapa namanya? Salomo. Saya percaya Salomo juga meneliti, menyelidiki. Tapi Alkitab mengatakan, ini semua mengherankan Salomo. Membuat Salomo bingung. Bahkan malaikat-malaikat ingin mengetahui. Tapi kepada mereka tidak pernah diberitahukan. Disembunyikan. Betapa berharganya Injil kasih karunia Allah. Tetapi sekarang dinyatakan. Diberitakan. Melalui apa? Melalui gereja. Injil diberitakan melalui gereja. Dan waktu Injil diberitakan di gereja, Alkitab mengatakan beragam. Bukan satu ragam. Bukan satu macam. Tapi beragam. Berbagai macam hikmat Allah dinyatakan. Jadi saudara datang duduk mendengar firman kasih karunia. Beragam hikmat Allah. Di luar akal pikiranmu akan dinyatakan. Dalam seluruh area hidupmu. Bukan hanya itu. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa yang Paulus yakini? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara mendengar Injil, saudara percaya, apa yang terjadi? Di situ kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan. Dan menyelamatkan di sini bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga. Bukan. Tapi menyelamatkan soso. Kata kerjanya. Ingat, kata bendanya soteria. Kata kerjanya so-so. Kata bendanya, keselamatan, soteria, health, wholeness, deliverance, protection, prosper. Amin.
Artinya apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, tapi menyembuhkan kamu, membebaskan kamu, memproteksi kamu, memberkati kamu berlimpah-limpah. Ada kekuatan Allah yang dilepaskan waktu kamu percaya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus. Tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Sudah selesai. Kamu percaya kekuatan Allah dilepaskan. Menyembuhkan kamu, membebaskan kamu, memproteksi kamu, memberkati kamu berlimpah-limpah. Itu sebabnya iblis membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Kalau sampai mereka mendengar, mereka percaya, mereka akan melihat kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan mereka. Iblis nggak mau mereka melihat, mendengar. Itu sebabnya dibutakan. Dan bukan hanya itu. Paulus selanjutnya berkata, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran yang Allah berikan kepada saudara, kepada saya sebagai pemberian, gift. Jadi waktu kamu mendengar Injil, kamu percaya, kamu menerima identitas kamu yang baru. Kamu tahu identitas kamu yang baru. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan waktu kamu percaya, di dalamnya ada warisan buat kamu. Warisan orang benar. Jadi kita tahu sekarang kenapa iblis membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Karena iblis tidak mau sampai orang-orang di luar sana mendengar, kemudian menjadi percaya. Waktu mereka percaya, Allah melepaskan kekuatannya. Menyelamatkan mereka. Dan bukan hanya itu, ada warisan yang akan mereka terima. Iblis gak mau. Iblis butakan. Iblis butakan semuanya. Betapa luar biasanya Injil. Betapa Injil bercahaya. Betapa mulia. Betapa saudara diberkati setiap hari Minggu mendengar Injil. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, dunia sekarang sedang menuju kepada kebinasaan. Semakin lama semakin gelap, tetapi saudara jangan takut. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut. Ingat baik-baik tulah ke-9 di Mesir, gelap gulita. Waktu gelap gulita melanda seluruh Mesir. Tetapi Alkitab berkata, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ini merupakan gambaran tentang cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah bersinar terang di dalam hidupmu, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah bersinar terang dalam hidupmu di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap? Bagaimana caranya? Ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hatimu, supaya kamu beroleh terang. Tuhan mau kamu bersinar terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Bagaimana caranya? Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari mana? Dari Injil. Ingat baik-baik, iblis membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya supaya mereka tidak melihat cahaya Injil. Amin. Tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambar Allah. Cahaya Injil tentang kemuliaan Allah. Jadi saudara bisa bersinar terang di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini. Allah membuat kamu bersinar terang supaya kamu beroleh terang. Dari mana? Dari Injil. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah Injil kasih karunia. Terus datang, duduk, menempatkan dirimu. Mendengar Injil kasih karunia Allah. Firman Kristus. Kamu bersinar terang. Di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini. Itu sebabnya iblis membutakan pikiran orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena iblis tidak mau cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambar Allah bersinar terang dalam hidup orang-orang. Tetapi iblis sudah terlambat. Kamu sudah mendengar. Kamu sudah bersinar terang. Di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini. Amin. Untuk orang-orang yang tidak percaya, iblis butakan. Dibutakan. Jadi apa yang dibutakan? Pikiran. Pikiran yang dibutakan. Untuk orang-orang yang sudah percaya, iblis akan bermain-main sama pikiran saudara. Mind games.
Untuk orang-orang di luar sana sudah dibutakan. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Tetapi untuk kamu yang sudah percaya, iblis akan bermain-main sama pikiran saudara. Orang di luar sana dibutakan, tapi sama saudara sama saya, dia akan bermain-main. Mind games. Dia akan menaruh pikiran yang negatif dalam pikiranmu. Supaya kamu nggak bisa tidur, bergelut dengan pikiran negatif. Siapa di sini yang nggak bisa tidur karena pikiran negatif? Iblis akan taruh pikiran negatif dalam pikiranmu supaya kamu bergelut dengan pikiran yang negatif sampai-sampai nggak bisa tidur. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, pikiran negatif mematikan. Pikiran negatif mematikan. Jadi pikiran saudara akan menjadi area atau medan pertempuran. Medan pertempuran buat orang percaya ada di sini. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan senjata sama saudara sama saya. Apa senjatanya? 2 Korintus pasal 10. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Tuhan tidak memberikan saudara senjata-senjata duniawi, AK-47, M16, Uzi, bukan. Tapi Tuhan memberikan senjata sama saudara, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, dunatos. Amin. Memiliki akar kata yang sama dengan Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi senjata yang Tuhan berikan sama saudara adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kekuatan Allah. Di mana saudara bisa menemukan kuasa dan kekuatan Allah? Di dalam Injil. Jadi senjata yang Tuhan berikan sama saudara sama saya bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu? Injil. Jadi Injil adalah senjata saudara, senjata saya. Amin. Apa yang Injil sanggup lakukan? Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang pertama, Injil sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng yang dimaksud di sini adalah benteng-benteng yang dibangun oleh musuh saudara. Mungkin musuh saudara membangun benteng-benteng ketakutan dalam hidupmu. Dia selalu bermain-main sama pikiran. Ingat baik-baik, medan pertempuran di mana? Dalam pikiran. Mungkin iblis akan membangun benteng-benteng ketakutan dalam hidupmu. Waktu ketakutan itu datang, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu hanya berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Katakan, saya tidak takut, saya tidak takut. Saudara sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saudara ketakutan. Kemudian saudara ingat firman Tuhan, apa yang kamu takutkan, itu yang akan terjadi. Saudara semakin takut. Datang ke gereja, firman yang kamu dengar, firman yang menakutkan. Tuhan marah sama kamu. Tuhan mengutuk kamu, Tuhan menghukum kamu. Tuhan selalu memperhitungkan. Apa yang kamu lakukan, ini adalah tuaian. Akibat apa yang kamu tabur. Kamu semakin takut. Gereja tidak seharusnya menebarkan ketakutan. Gereja harus memberitakan kasih. Karena Alkitab berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi jangan fokus sama ketakutan. Fokus sama kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sempurna buat saudara, buat saya, akan melenyapkan ketakutan. Fokus sama kasih Tuhan, maka ketakutanmu akan hilang. Injil sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng di sini bisa juga merupakan pola pikir yang kamu miliki sudah sejak lama, yang ditaruh oleh musuh saudara. Mungkin sudah berbulan-bulan, mungkin sudah bertahun-tahun, sudah mengakar. Dan ini yang iblis taruh. Ini yang kamu miliki. Pola pikir yang sudah sejak lama kamu miliki. Dan ingat baik-baik, emosi yang saudara miliki, emosi yang keluar
dari dalam dirimu merupakan refleksi, cerminan dari apa yang ada dalam pikiranmu. Sekali lagi saya ulangi, emosi yang kamu miliki hari ini, emosi yang keluar adalah refleksi dari apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau pikiranmu negatif, maka emosi yang keluar negatif. Kalau pikiranmu salah, emosi yang keluar juga salah. Itu sebabnya apa yang kamu percaya, apa yang kamu dengar adalah merupakan hal yang sangat penting dan sangat vital. Kamu percaya sesuatu yang benar, emosi yang keluar benar. Kalau kamu percaya sesuatu yang salah, negatif, emosi yang keluar salah, negatif. Kemudian akan menghasilkan perbuatan yang salah. Kalau kamu percaya sesuatu yang benar, emosi yang keluar benar, dan pada akhirnya menghasilkan perbuatan yang benar. Jadi apa yang iblis lakukan? Iblis akan menaruh pikiran yang salah dalam pikiranmu. Supaya kamu menghasilkan emosi yang salah. Sehingga pada akhirnya yang dihasilkan perbuatan yang salah. Iblis akan bermain-main di sini. Itu yang pertama. Dia akan bangun benteng-benteng. Yang kedua, Injil bukan hanya sanggup meruntuhkan benteng-benteng, tapi dia sanggup mematahkan setiap siasat. Dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, iblis akan menaruh pikiran dalam pikiranmu yang menentang pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, dia akan menaruh pikiran dalam pikiranmu. Dia membangun argumentasi, pertentangan di sini. Untuk menentang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dia akan membangkitkan logika saudara. Cara berpikir yang masuk akal. Supaya saudara berpikir dengan cara yang masuk akal. Dengan melihat kepada kenyataan yang terjadi. Untuk apa tujuannya? Supaya kamu gak percaya lagi sama firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah yang tertinggi. Amin. Iblis akan berkata begini. Lihat dunia semakin lama semakin gelap. Ekonomi semakin merosot. Banyak pabrik yang tutup. Banyak perusahaan yang tutup. Banyak orang yang di PHK. Sebentar lagi kamu juga di PHK. Perusahaan yang besar-besar tutup. Apalagi perusahaan kamu yang kecil. Kamu juga pasti tutup. Ingat baik-baik. Kamu memang hidup di dunia ini. Tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya jangan berdiri di atas dasar kenyataan. Tapi berdiri di atas dasar kebenaran. Amin. Kebenaran ada di atas kenyataan. Kebenaran akan mengubahkan kenyataan. Langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firman Tuhan kebenaran tinggal tetap. Terserah kamu mau pilih yang mana. Saya berharap saudara berdiri di atas dasar kebenaran, bukan berdiri di atas dasar kenyataan. Jadi kalau iblis membuat kamu melihat kepada kenyataan untuk membangkitkan logika saudara, cara berpikir yang masuk akal dengan melihat kepada kenyataan. Lihat, dunia semakin lama semakin gelap, ekonomi semakin menurun. Banyak pabrik yang tutup, banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang di PHK. Saudara jangan berdiri di atas dasar kenyataan. Tapi berdiri di atas dasar kebenaran. Memang betul dunia semakin lama semakin gelap. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kekelaman meliputi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasku. Kemuliaan menjadi nyata atasku. Ketika terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan menjadi nyata atasmu. Apa yang terjadi? Ingat baik-baik. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Tapi sebaliknya terang akan mengusir kegelapan. Kamu akan heran, kamu akan tercengang, kamu akan berbesar hati. Kenapa? Karena kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ketika kamu menghadapi situasi yang sulit, pergumulan yang berat, iblis akan datang, dia taruh pikiran yang negatif dalam pikiranmu. Kali ini kamu selesai. Kali ini kamu tidak akan luput. Kali ini kamu akan hancur dan tidak bisa dipulihkan lagi. Jangan berdiri di atas dasar kenyataan. Berdiri di atas dasar
Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Amin. Jadi ini yang iblis kerjakan. Dia akan menaruh pikiran yang negatif. Jadi ingat baik-baik, di mana medan pertempurannya? Di mana medan pertempurannya? Di mana benteng siasat dan kubu yang dibangun oleh iblis, kamu harus tahu. Karena kalau kamu nggak tahu, kamu nggak bisa berperang. Ketika kamu tahu, kamu bisa merobohkan semuanya. Amin. Di mana letak pertempurannya? Dalam pikiran. Di sini medan pertempurannya. Kalau orang dunia kita nggak usah ngomong, mereka buta. Dibutakan. Tapi kamu yang sudah melihat, yang kamu yang sudah tahu, dia akan bermain-main dengan pikiran. Yang pertama, dia akan taruh pikiran negatif. Supaya menghasilkan emosi yang negatif. Emosi yang salah. Sehingga pada akhirnya, kamu melakukan perbuatan yang salah. Yang kedua, dia akan menaruh pikiran dalam pikiranmu untuk menentang pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, dia akan menaruh pikiran dalam pikiranmu untuk menentang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dia bangun argumentasi dalam pikiranmu. Apa itu argumentasinya? Dia bangkitkan logika kamu. Cara kamu berpikir tentang sesuatu yang masuk akal. Padahal firman Tuhan di atas akal saudara. Nggak bisa terselami. Tapi dia bangun argumentasi untuk menentang firman Tuhan. Dia bangun logika saudara. Cara berpikir yang masuk akal dengan melihat kepada kenyataan. Tujuannya apa? Supaya kamu nggak lagi percaya sama firman Tuhan. Ini yang iblis lakukan. Tetapi hari ini kita tahu, kamu punya senjata. Apa senjatanya? Senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Apa itu senjata yang diperlengkapi kuasa Allah? Injil, kasih karunia Allah. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu dari segala situasi. Dan bukan hanya itu, dan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kamu punya identitas yang baru. Kamu bukan hanya diselamatkan, tapi kamu menerima warisan kamu. Apa warisannya? Perhatikan baik-baik. Sebelum saya lanjutkan, kita lihat warisannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melunturkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Amin. Inilah yang menjadi bagian warisan hamba-hamba Tuhan dan hamba kebenaran yang mereka terima daripadaku. Ini warisan orang-orang yang menerima kebenaran dari Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kebenaran dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu percaya Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Waktu kamu percaya Injil, kamu menerima identitas yang baru. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini adalah warisan saudara. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, Yesaya pasal 53. Yesaya 53 berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Yesaya 54 berbicara tentang buah atau warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yesaya 54 berbicara tentang warisan berkat buat orang-orang yang percaya sama Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Amin. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Setiap senjata yang ditempa kepadamu tidak akan pernah berhasil. Bukannya tidak ada senjata yang ditempa kepadamu. Ada. Banyak. Tapi enggak ada satupun yang berhasil. Amin. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu dalam pengadilan, kau buktikan salah. Ini adalah bagian hamba kebenaran yang mereka terima. Kebenaran yang mereka terima. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan. Saudara adalah orang yang menerima kebenaran dari Tuhan. Ini warisan saudara. Hari ini kamu tahu warisan kamu. Baca lagi di rumah nanti. Yesaya pasal 54. Itu semua warisan saudara.
Kalau saudara tahu warisan saudara, apa yang harus kamu lakukan? Deklarasikan. Amin. Deklarasikan. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya harus mendeklarasikan? Ini yang namanya roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kamu mendengar, kamu percaya, kamu menyimpan dalam hatimu. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Katakan. Kalau saudara percaya, Yesus mati buat semua dosamu. Kalau saudara percaya, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kamu. Alkitab berkata, dengan mulut mengaku orang diselamatkan, dengan hati percaya orang dibenarkan. Deklarasikan, kalau kamu percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kalau kamu percaya, dia mati untuk dosamu. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kamu. Deklarasikan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya engkau mati di atas kayu salib untuk semua dosaku. Dan kau dibangkitkan untuk membuat aku menjadi orang yang benar. Deklarasikan. Apa yang terjadi? Waktu kamu mendeklarasikan, warisan ini datang sama kamu. Amin. Ingat baik-baik. Waktu Allah melihat gelap, apa yang Allah katakan? Jadilah terang. Kemudian terang itu jadi. Dan Allah melihat setelah Allah mengatakannya. Allah belum melihat sebelum Allah mengatakannya. Dia baru melihat setelah dia mengatakannya. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa Allah. Sama. Beginilah caranya saudara beroperasi. Jadi kalau iblis memperlihatkan saudara dunia yang semakin gelap, ekonomi yang semakin terpuruk, banyak perusahaan yang tutup, katakan, deklarasikan. Dunia boleh semakin gelap, tapi terang Tuhan akan terbit atasku, kemuliaan akan menjadi nyata atasku. Aku memang hidup dalam dunia ini, tapi aku bukan berasal dari dunia ini. Itu sebab Tuhan akan memberkati aku, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi dia memberkati aku berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik, peperangannya ada di mana? Ada dalam pikiran saudara. Medan pertempurannya ada di sini. Ini medan pertempurannya. Perhatikan baik-baik. Bagaimana caranya saudara memerangi? Bagaimana caranya saudara memerangi? Kembali kepada satu pikiran. Sekali lagi saya ulangi. Kembali kepada satu pikiran. Pikiran apapun yang iblis taruh dalam pikiranmu. Pikiran negatif, pikiran yang menentang firman Tuhan. Pikiran yang berpikir secara logika untuk menentang firman Tuhan. Kembalikan ke satu pikiran. Pikiran yang mana? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Terkadang si jahat memakai orang lain untuk membuat saudara tidak percaya sama firman Tuhan. Jadi pikiran apapun yang iblis taruh dalam pikiranmu, kembalikan kepada satu pikiran. Kami menawan segala pikiran. Kami menawan semua pikiran. Apa artinya menawan? Stop. Jangan dilanjutkan. Jangan diterus-terusin. Jangan dipikirin terus. Pagi, siang, malam sampai gak bisa tidur. Nah, begitu pikiran negatif datang. Begitu pikiran yang buruk datang. Yang iblis taruh. Begitu pikiran yang masuk akal untuk menentang firman Tuhan yang di luar akal pikiran saudara, tawan. Apa artinya tawan? Seperti kamu menawan musuh. Kalau ada musuh datang, stop. Artinya apa? Jangan diterusin. Semua pikiran yang iblis taruh dalam pikiranmu, taklukkan kepada satu pikiran. Pikiran siapa? Pikiran Kristus. Firman Kristus. Kepada perkataan Kristus. Jadi waktu pikiran buruk datang, langsung ingat firman Kristus. Dan saya percaya setiap kali kamu buka firman Kristus, setiap kali kamu datang setiap minggu, dengar firman Kristus, pikiranmu diubahkan. Ini terjadi pertobatan, metanoia, change your mind. Waktu kamu mendengar firman Kristus yang tadinya takut, kamu gak takut lagi. Yang tadinya kamu punya pandangan yang salah tentang Tuhan, Tuhan marah, Tuhan yang jahat, Tuhan yang mengutuk.
Waktu kamu mendengar firman Kristus, Injil kasih karunia, pandanganmu berubah. Oh ternyata Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan sayang sama saya. Dia tidak pernah menghukum saya. Pikiranmu berubah. Jadi waktu iblis mencoba untuk membuat saudara melihat kepada kenyataan, langsung taklukkan kepada apa? Kepada firman Kristus. Oh kamu gak mungkin bisa selamat kali ini. Kamu gak mungkin bisa lepas kali ini. Kamu hancur. Kamu gak bisa dipulihkan lagi. No. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, semua perkara dapat kutanggung. Amin. Jadi betapa pentingnya kamu menempatkan dirimu di bawah firman. Firman ini adalah senjata kamu. Senjata kamu yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Mematahkan setiap siasat dan membangun kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia supaya kamu tidak lagi percaya firman Tuhan. Kalau iblis berhasil menanamkan pikiran negatif, kamu gak percaya lagi firman Tuhan, apa yang terjadi? Kamu akan menjadi sama seperti orang dunia di sana. Sama seperti orang-orang yang buta. Mereka tidak tenang. Dan kamu akan menjadi sama seperti mereka. Kamu menjadi orang yang tidak tenang. Cari pertolongan ke kiri, cari pertolongan ke kanan. Padahal Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ letak kekuatan. Dengan bertobat. Apa bertobat? Change your mind. Apa yang bisa mengubahkan pikiranmu? Firman kasih karunia. Dalam bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, karena ini adalah senjata yang Tuhan berikan sama saudara. Bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Kuasa Tuhan lebih daripada apapun. Kamu boleh sebut nama-nama musuhmu, pemerintah, penguasa, kekuasaan, setiap nama yang dapat disebut. Nama Yesus, kekuatan Yesus ada di atas segala-galanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Betapa pentingnya kamu menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Semua pikiran negatif hilang. Semua pikiran yang menentang Tuhan hilang. Orang dunia di sana nggak mengerti. Itu sebab mereka tidak tenang. Kamu yang mengerti firman kasih karunia, kamu bisa tetap tenang. Jadi bagaimana caranya kamu tetap tenang di tengah-tengah dunia yang semakin tidak tenang? Tempatkan dirimu di bawah firman. Ini senjata kamu. Amin. Wahyu pasal 2, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ada 3 hal di sini. Yang pertama apa? Pekerjaanmu. Yang kedua, jerih payah. Yang ketiga, ketekunan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu. Aku tahu ketekunanmu. Tapi kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus. Padahal mereka punya pekerjaan, ada jerih payah di sana, ada ketekunan di sana. Tapi kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan Tuhan Yesus mencela jemaat di Efesus. Ada apa dengan jemaat di Efesus? Apa yang salah? Apa yang salah dengan ketiga ini? Pekerjaan, jerih payah, ketekunan. Apa yang salah? Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha, kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus berkata begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Katakan bersama saya pekerjaan iman. Amin. Usaha kasihmu. Katakan bersama saya usaha kasih. Dan ketekunan pengharapanmu. Katakan bersama saya ketekunan pengharapan. Perhatikan baik-baik. Ada 3 hal di sini. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, aku selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha atau jerih payah kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Efesus tadi? Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih payahmu. Aku tahu ketekunanmu.
Tapi kepada jemaat di Tesalonika, Paulus berkata, aku tahu pekerjaan imanmu, aku tahu usaha atau jeripaya kasihmu, aku tahu ketekunan pengharapanmu. Apa bedanya? Apa yang hilang dari jemaat di Efesus? Iman, kasih, pengharapan. Itu sebabnya Tuhan mencela jemaat di Efesus. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jeripayamu, aku tahu pengharapanmu. Tapi kalau sudah baca terus ayatnya, akhirnya Tuhan Yesus mencela. Kenapa? Apa yang salah? Dan kita tahu, Alkitab menerjemahkan Alkitab kepada jemaat di Tesalonika. Paulus berkata, aku tahu pekerjaan imanmu. Aku tahu usaha atau jeripaya kasihmu. Aku tahu ketekunan pengharapanmu. Jadi apa yang hilang dari jemaat di Efesus? Iman, kasih, pengharapan. Tuhan mau kamu punya iman, kasih, pengharapan. Bagaimana caranya kamu bisa punya iman, kasih, dan pengharapan? Bagaimana caranya? Dan kenapa Tuhan mau kamu punya iman, kasih, dan pengharapan? Oke, yang pertama dulu, bagaimana caranya kamu punya iman, kasih, dan pengharapan? Ayat selanjutnya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sebab kami selalu mengingat, Paulus selalu mengingat kepada jemaat di Tesalonika. Tentang apa? Pekerjaan imanmu. Usaha kasihmu. Ketekunan, pengharapanmu. Ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata tetapi juga dengan kekuatan. Waktu Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika, apa buahnya? Apa buahnya? Mereka punya pekerjaan. Dan pekerjaan yang mereka miliki lahir dari iman. Mereka punya jeripaya, usaha. Dan usaha jeripaya mereka lahir dari kasih. Dan mereka punya ketekunan. Ketekunan mereka lahir dari pengharapan. Confidence, expectation of good in the future. Sesuatu yang baik pasti terjadi di masa mendatang dalam hidupmu. Itu sebabnya mereka bertekun. Mereka menantikan sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan semua ini lahir dari mana? Dari Injil. Injil yang kami beritakan kepadamu. Bukan kata-kata, tapi kekuatan Allah. Jadi dengan kata lain, Injil yang saudara dengar akan menghasilkan iman, kasih, pengharapan. Tuhan mau kamu punya iman, kasih, pengharapan. Bagaimana caranya? Dari Injil. Dari Injil lah kamu bisa memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kamu punya iman ketika kamu mendengar Injil. Amin. Dan waktu kamu mendengar Injil, kamu bukan mendengar tentang kasihmu kepada Tuhan, tapi kamu mendengar kasih Tuhan kepada kamu. Amin. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Waktu kamu tahu betapa Tuhan mengasihimu, kamu punya kasih. Amin. Dan Injil berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Semuanya sudah selesai. Kamu bisa memiliki pengharapan. Elpis. Confidence, expectation of good in the future. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, nggak ada orang yang tahu tentang masa depan. Nggak ada orang yang bisa memprediksi masa depan. Tapi hidupmu ada di tangan seorang pribadi yang memegang masa depan. Masa depanmu pasti baik. Amin. Masa depanmu pasti baik. Jadi Tuhan mau kamu punya iman, kasih, dan pengharapan. Kenapa Tuhan mau kamu punya iman, kasih, dan pengharapan? Dari mana kamu bisa punya iman, kasih, pengharapan? Dari Injil. Kenapa Tuhan mau kamu punya iman, kasih, dan pengharapan? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman dan kasih,
dan yang berketompongkan pengharapan keselamatan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Lagi-lagi muncul iman, kasih, dan pengharapan. Baju sirah saudara adalah iman dan kasih. Ketopong saudara adalah pengharapan. Jadi ternyata iman, kasih, pengharapan adalah senjata saudara. Miliki iman, kasih, dan pengharapan. Ini senjata saudara. Alkitab berkata kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Dalam kekuatan kuasanya. Baiklah kita berdiri teguh. Amin. Di dalam kekuatan kuasanya. Apa itu? Injil, kasih, karunia Allah. Amin. Ini senjata saudara. Ini akan meruntuhkan setiap benteng-benteng pikiran negatif. Ini yang akan merubuhkan setiap siasat orang yang dibangun oleh keangkuhan manusia supaya kamu gak percaya lagi firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Jangan melihat kenyataan. Tapi berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran di atas kenyataan. Waktu kamu berpegang teguh di atas kebenaran, kebenaran akan merubah kenyataan. Ini senjata saudara. Terus dengar firman Tuhan, terus dengar firman Kristus. Orang dunia, mereka dibutakan. Itu sebabnya mereka tidak tenang. Tapi kita tahu sekarang, Tuhan sudah kasih senjata sama kita. Apa itu? Firman, kasih, karunia. Ini yang membuat kamu tenang. Kamu bisa tetap tenang di saat dunia tidak tenang. Amin. Terus duduk, dengar firman kasih karunia. Dalam bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Rest and believe. Amin. Disitulah letak kekuatanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Saya mengerti dalam peperangan ini memang terkadang iman naik turun. Terkadang kita kehilangan kasih. Terkadang kita kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan mau kamu tetap terus datang. Tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Ketika kamu kehilangan iman, kamu datang, kamu punya iman lagi. Ketika kamu kehilangan kasih, kehilangan emosi, kasih ke banyak orang menjadi tawar, mementingkan diri sendiri, datang, dengar firman Tuhan. Rasakan kasih Tuhan, betapa Tuhan mengasihimu. Dan kita bisa kembali punya kasih. Kita mengasihi, karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika iblis mengarahkan matamu, pandanganmu kepada dunia yang semakin lama semakin gelap, membangkitkan logika saudara, cara berpikir yang masuk akal, kamu gak mungkin bisa pulih, kamu gak mungkin bisa bangkit lagi, kamu pasti hancur, kamu gak bisa ngelawan. Ingat baik-baik, tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Selalu ingat firman kasih karunia. Aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, kamu percaya, kamu mendeklarasikan, apa yang terjadi? Hikmat Allah, kekuatan Allah dilepaskan. Dilepaskan. Kamu menjadi tenang. Amin. Di saat orang-orang dunia tidak menjadi tenang. It is okay. It is okay ketika kamu kehilangan iman. It is okay ketika kamu kehilangan kasih. It is okay ketika kamu kehilangan pengharapan. Tapi hari ini kita tahu senjata yang sudah Tuhan berikan sama kita. Tetap datang sama Tuhan. Selama kamu datang sama Tuhan, selama kamu menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, Tuhan akan bangun kamu kembali. Tuhan akan bentuk kamu kembali. Dia akan peluk kamu seperti seorang bapak memeluk anaknya. Dia bentuk kamu lagi seperti seorang penjunan yang membentuk bejana dari tanah liat. Amin. Nggak, it is okay. Seberapa banyak kamu jatuh, datang sama Tuhan. Dia begitu mengasihimu. Dia mau kamu tetap tenang di tengah-tengah dunia yang semakin tidak tenang. Diberkatilah kamu, karena kamu selalu mendengar firman kasih karunia Tuhan. Amin.